sebidang tanah milik Daniel Pabemba Pangala yang terletak di Jalan Biring Romang Lorong 11, nomor 28, samping Pondok PAM nomor 27 Kelurahan Kapasa Kecamatan, Tamalan Rea, Kota Makassar. Diduga seorang oknum aktif di kepolisian Polda Sulawesi Selatan ingin menguasai lahan-lahan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara membangun di atas lahan milik Daniel Pabemba Pangala tanpa adanya pemberitahuan. Walaupun oknum tersebut mengetahui adanya keputusan Pengadilan Negeri Makassar, namun merasa kuat dan dapat menindas pemilik lahan. Oknum tersebut melakukan pemagaran di atas lahan milik Daniel Pabemba Pangala. Ini juga? Iya. Ini temboknya orang? Ya ini perbatasan kami di sana. Coba diceritakan kronologi permasalahan yang Bapak alami. Oke, tanah saya, kronologinya adalah tanah saya beli tahun 95. Setelah itu, di lingkungan saya belum ada rumah, masih tanah kampung. Belum ada sengketa dengan Ibnu Abdul Pak Faisal dengan Pondok Palang. Iya. Dan mungkin tahun 2015, saya tidak salah, saya datang, saya lihat ada rumah, Iya. sudah dibangun. Setelah itu Pondok Palang juga ada membangun. Iya. Nah, pada tahun 2019 saya datang membangun. Iya. Nah, setelah itu saya membangun, saya dapat bercerita dan bertemu dengan Aibtu Muhammad Faisal tentang tanah yang dia ceritakan sama saya. Dari situ kami akrab dan baik aja. Dan pada suatu hari dia menceritakan sama saya bahwa jalan yang di sana yang bukan buntu, dia mau tutup. Saya disuruh tutup, tapi saya tidak mau. Alasannya yang mereka mau tutup itu apa, miliknya atau milik siapa, Pak? Saya tidak tahu karena dia datang, saya tidak tahu juga, dan saya beli tanah ini dengan Haji Siti bin Sanga, dan Iya. saya tidak kenal dia. Ada akte jual belinya? Ada akte jual belinya. Iya. Setelah itu berjalan, rumah yang kami mau bangun, ternyata dia suruh lagi kakak saya di situ untuk dibikin pagar pembatas tanah itu. Yang di depan adalah jalan utama sesuai dengan sertifikat. Iya. Saya bilang, jangan, saya tidak mau. Ternyata satu waktu saya ketemu dia, disuruh sama saya bikin pagar ini. Saya bilang, saya tidak mau. Kenapa kamu mau suruh saya pagar? Ada hak apa? Itu kan jalan sertifikat, dan saya tidak tahu siapa kamu. Karena saya beli tanah ini Haji Siti bin Sanga. Iya, iya. Nah, kenapa kamu datang menguasai itu tempat? Iya. Dan jalan berlangsung tahun 19, kira-kira sekitar tidak tahu berapa lama, dia pagar malam-malam. Iya. Kami kaget dengan yang Pondok Palang. Kami panggil ketemu, kenapa itu dipagar? Dia melihat kami di rumahnya, di depan rumahnya, dan dia masuk. Terpaksa kami melapor di Kelurahan Kapasa. Iya. Untuk dimediasi. Ada binmas, apa semua, ada surat panggilan. Iya. Surat panggilan datang, kami berkumpul di Kelurahan Kapasa. Dia tidak hadir. Jadi kami aja diminta keterangan dengan Pondok Palang. Setelah itu, karena dia tidak hadir, saya ajukan ke pengadilan untuk gugat dia pagar itu. Tahun 2020. Iya. Keputusannya datang tahun 2020 bulan September untuk dieksekusi untuk keputusannya. Jadi tanah itu dibangun kosong, yang dipagar kosong selama hampir 6 tahun. Dia bangun pohon semuanya, sampai dia bikin itu gerbang
Jadi seakan-akan saya sudah tidak ada jalan. Dan dia suruh jalan saya di lorong. Di atas tanahnya Bapak sendiri? Iya, dekat tanah itu. Padahal lorong itu belum ada waktu saya beli. Belum ada, Pak, lorong itu waktu saya beli tanah itu. Kok kenapa saya disuruh jalan lorong? Jadi dia seakan-akan sudah dia kuasai tanah itu. Oke lah, kalau dia kuasai tanah itu, kenapa tanahnya Pondok Palang diambil juga? Ini kan gimana itu, Pak? Saya tidak ngerti. Akhirnya pada tanggal 21 Agustus 2025 dieksekusi. Nah, dieksekusi itu kami meeting di pengadilan, apa-apa dilaksanakan. Ternyata di lapangan tidak tuntas, Pak. Hanya tembok yang dirubuhkan, besi-besinya yang tidak dirubuhkan. Terus gerbangnya, pohonnya tidak dihancurin. Padahal dia menguasai 5 tahun. Dan dia mengatakan bahwa itu kan tidak masuk dalam eksekusi pengadilan, hanya tembok dan tinggi. Tapi kalau sesuai dengan sertifikat masuk, Pak? Masuk semua, sertifikat itu kan jalan ke sana, hanya tidak ada yang tutup jadi buntu. Pertanyaannya siapa yang tutup itu jalan ke belakang? Dia, Pak. Saya pun disuruh, saya tidak mau. Jadi itulah kronologi kejadian-kejadian, dan setelah itu sudah selesai, saya tinggalkan tempat saya biasa datang. Tapi karena saya ada urusan lain, saya keluar daerah. Pulang saya bulan November, Desember, saya lihat, kok kenapa dipagar lagi? Itu yang sudah di pengadilan sudah rubuhkan, kok dipagar lagi? Wih, berarti kan sudah gimana itu, Pak? Saya bingung juga, siapa saya mau bertanya? Pengadilan tidak tuntas. Lalu permasalahan ini, Pak, apa sudah dilaporkan ke Propam? Sudah, saya laporkan ke Propam, sekarang lagi proses begitu. Ini di Propam Polda atau Polri langsung? Propam Polda. Polda? Iya. Sudah dipanggil? Sudah ada laporannya, karena sekarang itu laporan online. Rasanya online, sudah terjadi semua, lagi proses, Pak. Oh, siap. Begini sekarang, Pak, harapannya Bapak dengan permasalahan yang Bapak hadapi ini, apa yang bisa diharapkan? Ya, kalau kita harapkan ya kepada penegak hukum, supaya bisa turun tangan. Sebenarnya ya, kalau saya sebagai anggota Polri harusnya mengayomi masyarakat. Jangan terbaik, atau kalau tidak kita mediasi, cerita baik-baik. Kenapa ditinggalkan kita? Jadi kita ini masyarakat seperti apa? Padahal adalah polisi, ya adalah mengayomi masyarakat, sehingga kita juga bisa sama-sama hidup bersama, bukan untuk jadi konflik permasalahan itu. Lalu yang Bapak Aibtu ini pernah enggak memperlihatkan surat kepada Bapak? Tidak pernah, saya tidak tahu, saya juga tidak pernah menanyakan tentang kenapa. Saya orangnya diam aja, Pak, karena saya tahu kalau dia Polri, jadi saya tidak berani. Kenapa saya tidak berani? Itulah karena dia Polri. Seandainya ya dia mengatakan bahwa ini saya punya tanah atau saya tidak tahu. Buktinya saja Pondok Palang dia bisa terobos, dia bisa tutup, jadi semaunya. Jadi saya pikir ini kan bukan masyarakat kecil atau orang tidak bersekolah. Ya, tahu hukum. Nah, saya ini tidak tahu hukum juga saya. Tapi saya tidak pernah menyerobot orang, saya tidak mengganggu orang. Ya kan? Tapi ini tidak, kita yang ditekan, kita yang disuruh sampai dia sendiri membangun. Masa bisa orang membangun? Kalau tidak ada saksi ada di sana, tapi sudah meninggal Bapak Pondok Palang. Dia bilang malam-malam kau panggil tukang bikin. Kok gimana itu? Penyerobotan, bahkan tanah saya itu kurang dalam sertifikat, dan dia tidak panggil saya untuk pasang kan kalau dia punya tanah. Sedangkan saya ini jarang di tempat situ, sibuk yang kerja. Saya sempat dengar, Pak, ya, bahwa tanya Bapak ke Polda itu, ini Aibtu ini pernah sempat dipanggil, ditelepon sama Polda. Iya, ada anggota Polda yang saya lapor sebelum dilaporkan ke atas. Pak Muhammad Faisal itu dipanggil di lewat telepon, kami dengar. Bilang ada orang mau melapor sini, sebelum kita tingkatkan untuk terima laporannya, mari kita datang ke sini. Itu artinya mediasi, mau tidak. Tapi semua dikasih pertanyaan-pertanyaan, dia pada waktu itu mereka datang? Tidak datang, Pak. Terpaksa ya di pos itu langsung mengarahkan saya untuk segera menghubungi orang yang bersangkutan untuk melaporkan kasus tersebut. Lalu saya pertanyaan terakhir ini, Pak. Apa harapannya Bapak tentang permasalahan yang Bapak hadapi terhadap
penegak hukum ini? Ulangi Pak. Enggak, apa harapannya Bapak kepada penegak hukum tentang permasalahan Bapak alami ini? Ya kalau saya begitu aja. Apa yang kita sesuai dengan pengadilan atau saya menuntut hak saya. Ya. Jadi itu saja hak saya. Seandainya hak saya di akte jual beli dan di sertifikat itu bukan jalan, saya tidak bakalan, saya bisa jalan di lorong. Iya, iya. Tapi karena itu ada sertifikat sah, Iya. bahkan di pengadilan, lawannya pengadilan adalah itu Muhammad Faisal dengan BPN. Iya, iya. Artinya BPN yang bikin itu sertifikat, dia tuh dituntut dan dia tidak bisa bilang apa-apa bahwa memang betul. Apa gunanya sekarang kalau istilahnya akte jual beli? Siapa yang bikin akte jual beli? Kan camat. Iya, iya, betul. Jadi sudah prosedurnya sudah bagus. Jadi saya ikuti aja aturan sesuai dengan sertifikat. Saya rasa semua Iya. begitu. Kalau orang punya sertifikat tidak mungkin ada pasti menuntutnya sesuai dengan sertifikat. Iya, iya. Makasih, Pak. Ya, baik, terima kasih.